Yang pertama, wajah bengkak saat bangun tidur. Pernah nggak sih kamu bangun pagi lihat ke cermin, ngerasa bahwa wajahnya lebih besar dari biasanya, kelopak mata atas atau bawah seperti bengkak, habis nangis, pipi kelihatan penuh, dan setiap kali ketemu orang dibilangnya, kamu makin berisi ya? Padahal timbanganmu nggak naik sama sekali. Ini bisa jadi bukan lemak, bukan juga karena makan banyak, tapi karena ginjal mulai nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ginjal bertugas menjaga cairan tubuh tetap seimbang, tapi saat ginjal mulai lemah, cairan dan garam tidak terbuang sempurna lewat urin. Akibatnya cairan ini terperangkap di jaringan kulit, terutama di area yang paling lembut dan mudah terlihat, yaitu wajah dan mata. Ciri khasnya terjadi terutama di pagi hari. Bengkak di kelopak mata dan pipi terasa seperti berat. Kadang disertai rasa lelah meski tidur sudah cukup. Biasanya berangsur hilang setelah beraktivitas, tapi muncul lagi keesokan harinya. Kebiasaan seperti sering makan asin atau micin malam sebelumnya, kurang minum air putih sepanjang hari, tapi doyan ngopi, minum teh manis, atau segala jenis minuman-minuman manis, begadang sampai tengah malam, padahal waktu tidur adalah jam kerja utama ginjal, serta jarang olahraga, jadi cairan menumpuk dan tidak tersebar dengan lancar, ini bisa memperparah gejala kerusakan ginjal. Yang kedua, kaki bengkak, sepatu terasa sempit di sore hari. Kamu pernah nggak sih, pagi sepatu terasanya pas, tapi sore hari rasanya sempit banget? Atau saat buka kaos kaki, muncul bekas cekungan yang dalam di pergelangan kaki, seperti ada pembengkakan tersembunyi. Dan kamu bingung, loh aku nggak hamil, nggak makan garam banyak, kok betisnya makin gede, makin berat, dan kaki seperti karet dipompa dari dalam? Jadi saat ginjal tidak bisa mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium dari tubuh, cairan tersebut akan parkir di bagian bawah tubuh, yaitu di kaki dan pergelangan kaki. Ini disebut edema perifer dan sangat umum terjadi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ciri khasnya biasanya muncul di sore hari. Betis, mata kaki, dan jari kaki tampak bengkak. Saat ditekan dengan jari, kulit membentuk cekungan dan nggak langsung kembali dalam hitungan 1 sampai 2 detik. Kadang disertai rasa berat, pegel, atau cepat lelah saat berdiri lama. Nah, kebiasaan seperti duduk terlalu lama, tanpa berdiri atau jalan-jalan, biasanya pada orang yang kerja di kantor seharian, jarang minum air putih, tapi seringnya konsumsi makanan tinggi garam, nggak pernah olahraga, atau berat badan berlebihan, ini bisa semakin membebani sirkulasi darah dan memperberat kerja ginjal. Jadi kaki yang terasa penuh dan berat bisa jadi bukan karena kelelahan biasa. Mungkin itu adalah sinyal dari ginjalmu yang sedang berjuang mengalirkan kembali semua cairan ini ke seluruh tubuh. Namun gagal karena ginjalnya sudah rusak. Oh iya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, urin berbusa atau berbuih. Pernah nggak kamu buang air kecil dan lihat air senimu berbuih? Kayak habis dikocok. Bukan cuma gelembung kecil biasa, tapi berbusa cukup banyak dan lama hilangnya. Terus kamu pikir, mungkin karena pipisnya terlalu kenceng ya. Tapi keesokan harinya sama nih. Lusanya juga masih sama, kencingnya berbusa. Ini bisa jadi tanda protein bocor ke urin. Jadi ini bukan hal yang wajar ya. Ginjal itu seharusnya menyaring darah dan menahan protein penting seperti albumin agar tidak terbuang lewat urin. Tapi saat fungsi penyaringan itu rusak, protein akan lolos dan ikut terbuang. Dan ketika protein bertemu air, ia akan membentuk busa yang tampak seperti sabun. Ciri khasnya, urin tampak berbusa seperti air sabun meski tanpa tekanan kuat. Busa tidak langsung hilang setelah beberapa detik. Kadang disertai urin berwarna lebih pekat, meski kamu merasa udah cukup banyak minum, bisa muncul tanpa rasa nyeri sama sekali. Kebiasaan seperti konsumsi tinggi protein hewani tanpa diseimbangi sayur dan serat, atau karena diet
nge-gym, membentuk massa otot, itu kan perlu banyak tinggi protein ya. Suplemen otot juga seperti whey atau kreatin yang berlebihan, pola makan keto ekstrim atau tinggi daging tanpa pengawasan medis, serta jarang minum air putih atau hanya minum kalau haus aja, ini bisa memperparah gejala kencing berbusa. Jadi saat kencing berbusa, sebenarnya tubuh sedang membuang protein atau harta yang paling penting dalam tubuh. Dan kamu mungkin nggak sadar karena nggak ada rasa sakit, hanya busa. Tapi sebagai tanda bahwa ginjal gagal melakukan fungsinya. Yang keempat, gatal-gatal tanpa sebab yang jelas. Kamu ngerasa gatel di punggung, di lengan, di kaki, tapi pas dilihat kulitnya mulus. Nggak ada ruam, nggak merah, nggak bentol, tapi rasanya gatal seperti datang dari dalam. Bahkan kadang susah tidur karena kulit seperti kesemutan dan ingin terus digaruk. Kadang kamu mikir, alergi kah? Sabunnya kah? Spraynya kah? Tapi sudah diganti semuanya, masih aja gatal. Sudah minum obat juga masih gatal besoknya. Nah, ginjal yang rusak tidak mampu membuang limbah metabolik dari darah termasuk urea dan fosfat. Zat ini bisa menumpuk dan beredar di seluruh tubuh lalu mengiritasi ujung saraf kulit. Hasilnya rasa gatal yang muncul tanpa sebab yang jelas. Ciri khasnya gatalnya menyebar, nggak di satu titik tertentu. Tidak ada ruam, tidak ada alergi, dan lebih terasa pada malam hari. Kadang disertai kulit kering atau bersisik ringan. Kebiasaan seperti kurang konsumsi sayur dan buah sehingga tubuh tidak cukup serat untuk buang racun lewat feses, pola makan tinggi fosfat tersembunyi seperti daging olahan, makanan kaleng, fast food, kurang minum dan tidak berkeringat, membuat racun makin menumpuk dalam darah, atau bahkan jarang cek kesehatan, jadi nggak sadar kadar ureum atau kreatinnya tinggi. Jadi kulitmu ini bukan hanya permukaan ya, kulit ini adalah jendela dari apa yang terjadi di dalam darahmu. Dan jika ia gatal terus-menerus, mungkin ginjalmu yang sedang meminta bantuan. Yang kelima, cepat lelah, lemas, dan nafas terasa pendek. Baru bangun tidur tapi kok rasanya seperti belum tidur semalaman. Atau ngerasa baru naik tangga satu lantai kok udah ngos-ngosan banget ya. Biasanya kuat kerja seharian, sekarang baru setengah hari aja udah ingin rebahan. Padahal kamu nggak lagi flu, nggak lagi anemia, tekanan darah normal, dan udah tidur cukup banyak. Tapi tetap aja ngerasa capek terus-menerus. Bukan hanya capek fisik, tapi juga capek yang sulit banget dijelaskan. Ketika ginjal mulai rusak, tidak mampu lagi memproduksi cukup hormon eritropoietin yang bertugas merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen karena jumlah sel darah merah menurun. Efeknya, kamu mudah lelah, sering lemas, pusing, dan bahkan nafas terasa berat. Ciri khasnya biasanya mudah lelah meskipun aktivitasnya ringan, sering mengantuk di siang hari, nafas terasa pendek, ngos-ngosan, padahal nggak banyak gerak atau aktivitas, kadang disertai wajah pucat, detak jantung cepat, atau susah fokus. Kebiasaan seperti kurang tidur berkualitas, terlalu banyak screen time sebelum tidur, jarang konsumsi makanan kayak zat besi, kurang olahraga, atau mengabaikan rasa lelah kronis yang mengganggu, ini bisa memperberat kerja ginjal. Jadi ketika tubuhmu minta istirahat padahal baru mulai beraktivitas, bisa jadi ini tanda ginjal yang sudah nggak sanggup lagi menyuplai energi yang kamu butuhkan. Yang keenam, nafsu makan menurun, mulut terasa pahit, atau seperti bau logam. Kenapa ya akhir-akhir ini makan apapun rasanya hambar? Kok males makan? Makanan favorit pun kayaknya nggak menarik. Atau mulai merasa mulut pahit, lidah seperti dilapisi logam, bahkan kadang nafasnya bau logam, bau air kencing, bau amonia. Padahal sudah rajin gosok gigi. Nah, ini bisa jadi bukan soal lidah, bukan soal lambung juga, tapi soal limbah metabolik yang mulai menumpuk karena ginjal gak sanggup membuangnya. Ketika ginjal gagal menyaring darah secara optimal, urea, kreatinin, dan zat nitrogen lainnya akan menumpuk. Zat-zat ini bisa merusak saraf pengecap, menyebabkan bau mulut uremia, mirip logam atau amonia, dan membuat makanan terasa aneh atau pahit. Efek sampingnya kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, bahkan mual dan muntah.
Ciri khasnya makanan terasa hambar atau aneh, lidah terasa pahit, atau nafas berbau kimia, meski mulutnya terasa bersih. Nafsu makan menurun drastis tanpa sebab yang jelas, bahkan berat badan pelan-pelan turun tapi terus-menerus. Biasanya, ini disebabkan karena konsumsi obat pereda nyeri atau jamu sembarangan. Tidak pernah medical check up, menganggap mual adalah masalah lambung aja, pola makan terlalu tinggi protein tanpa kontrol yang jelas, serta nggak cukup minum air putih karena nggak merasa haus atau terlalu sibuk. Yang ketujuh, sering kram otot terutama di malam hari. Kamu lagi tidur, tiba-tiba betisnya kram mendadak, seperti ditarik dari dalam. Atau saat bangun dari duduk, otot paha terasa nyeri dan keras sendiri. Kamu jadi harus berdiri pelan-pelan, pijet kaki, atau bangun malam cuma buat ngurusin betis yang kejang. Terus kamu mikir, apa kekurangan magnesium ya? Atau kecapean ya? Bisa jadi. Tapi jangan lupa tentang fungsi ginjal. Ginjal ini berperan penting menjaga keseimbangan elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Saat ginjal melemah, kadar elektrolit ini bisa naik turun tak terkendali, menyebabkan sinyal saraf dan kontraksi otot terganggu. Hasilnya, kram otot tiba-tiba, terutama saat malam ketika tubuh dalam posisi diam. Ciri khasnya, kram pada betis atau telapak kaki mendadak saat tidur. Kaki terasa kejit-kejit atau nggak nyaman. Kadang disertai rasa kesemutan di ujung jari. Bisa terjadi tiap malam tanpa sebab yang jelas. Jadi kalau ototmu sering kejang tanpa sebab, mungkin tubuhmu sedang ngasih tahu bahwa kamu kekurangan mineral akibat ginjal yang tidak bisa menyeimbangkannya dengan baik. Kesulitan konsentrasi dan kepala terasa berat. Buka laptop, baca 3 baris, lupa apa yang udah dibaca. Lagi ngobrol, tapi pikirannya melayang entah kemana-mana. Rasanya seperti otak dilapisi kabut, susah fokus, dan susah berpikir jernih. Kamu mungkin mikir, apa aku kurang tidur ya? Tapi bahkan setelah tidur cukup pun, kabut di kepala ini tetap nggak pergi. Ketika ginjal gagal menyaring limbah dari darah, zat-zat beracun seperti urea akan ikut bersirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif ringan hingga sedang, bikin sulit fokus, pelupa, merasa linglung, dan kondisi ini sering disebut sebagai brain fog uremic. Ciri khasnya, sulit berkonsentrasi meskipun tidak lelah, mudah lupa hal-hal kecil, merasa berat di kepala, seperti ngantuk terus, nggak semangat berpikir ataupun bekerja. Jadi ketika otakmu bekerja lebih lambat, padahal udah tidur cukup, istirahat cukup, nggak stres. Mungkin ini bukan karena pikiran, teman-teman. Bisa jadi karena darahmu sedang penuh dengan racun yang belum terbuang karena ginjalnya rusak. Yang kesembilan, kulit menggelap, kusam, atau kering berlebihan. Kok akhir-akhir ini kulit saya kusam ya dok? Padahal udah rajin pakai skincare. Atau mungkin kamu perhatikan kulitmu jadi lebih gelap di bagian lipatan seperti leher, ketiak, siku, dan lutut. Kadang muncul belang-belang keabu-abuan dan lotion apapun nggak mempan. Ini bukan masalah luar ya, bisa jadi ini sinyal dari dalam ginjalmu. Jadi saat ginjal tidak lagi bekerja dengan baik, racun nitrogen dan limbah metabolik menumpuk dalam darah dan akhirnya keluar lewat kulit. Kulit pun menjadi kering, gatal, dan berubah warna karena terganggunya sirkulasi darah, ketidakseimbangan hormon, dan gangguan metabolisme pigmen. Ciri khasnya kulit tampak kusam, terutama di wajah dan tangan. Warna kulit menggelap, terutama di lipatan dan pergelangan. Kulit kering berlebihan, bahkan bersisik. Lotion dan perawatan luar juga nggak banyak membantu. Jadi kadang kulit kita bukan butuh skincare baru ya, tapi hanya memberitahu bahwa ginjal sedang tidak baik-baik saja. Jika kalian berkenan, boleh dong sharing di kolom komentar tanda apa saja yang terjadi pada kamu ketika kamu mengalami gangguan fungsi ginjal. Pasti ini sangat bermanfaat dan berarti banget untuk mereka yang sedang membutuhkan informasi ini. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.